sebelum lanjut nonton videonya. Hai penonton semua, tolong dukung saya. Ketika tombol subscribe dan lonceng buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Ini aku syutingnya 7:30 guys. Ini udah sangat kesiangan. Biasanya aku 5:30 itu udah syuting sampai jam 9, sampai jam 8. Pokoknya kejar-kejaran sama masjid biar sebelum dia teriak-teriak, sebelum dia ngaji. Bukan teriak-teriak ya, tapi maksudnya ngaji. Oke, kita ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk seluruh subscriber Mas T dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Dan semoga aku lagi foto guys soalnya ya. Semoga dengan hadirnya Mas T terus di sini memberikan semangat buat kalian semua. Mohon maaf kalau kemarin agak-agak pucet, sekarang udah nggak pucet ya, sekarang sudah segar ya badannya ya. Jadi sudah terlihat lebih baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Selamat bergabung, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu bersemangat selalu, dan yang pasti semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang pasti juga selalu berbahagia. Sama kayak aku yang lagi bahagia sekarang. Bahagia kenapa enggak? Justru aku lagi sedih. Sedihnya kenapa? Besok mau pulang. Besok mau pulang, tapi ternyata sebelum pulang ini kan aku hitung-hitung dulu ya. Pulang tanggal segini, kesini lagi. Aku tanggal 2 harus sudah di Jakarta lagi karena tanggal 1 harus sudah di Jakarta karena tanggal 2 kan aku nge-MC. Ada MC akad sama nyanyi tanggal 2 itu. Jadi agak-agak repot juga. Terus yang ditinggal ini harus ada harus ada yang dibayar dulu, dilunasi dulu semuanya baru bisa ditinggal. Aduh puyeng. Aduh ya Allah ya Rob. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang selalu bersyukur meskipun dalam segala keterbatasan. Tetap harus bersyukur, membantu sesama, dan yang pasti berguna bagi sesama, itu yang lebih penting ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk yang ada di seluruh Indonesia. Yang sudah subscribe Mas T, terima kasih banyak. Untuk yang belum subscribe Mas T, ayo dong di support Mas T-nya buat di subscribe. Terus yang nonton itu kalau bisa di like ya. Like-nya itu loh, sambil nonton sambil pencet like, sambil nonton sambil pencet like gitu ya. Dislike juga nggak apa-apa. Jadi kalau yang dislike kan kelihatan sebenarnya itu kangen dengan diriku, tapi dia gengsi ya toh, tetap menganggap dirinya benar. Ya sudah, biarkan saja dengan pilihannya. Begitu. No. Jadi tadi malam saya sempat merasa shock karena saya nggak tahu kenapa tiba-tiba teman saya datang ke saya. Saya sudah habis ngaji, semalam itu kita ngaji biasa, ngaji kirim doa setelah sholat maghrib. Ada teman jemput datang ke sini, Tulus, gue minta tolong sama lu katanya. Minta tolong apa sih? Bapak gue sakit. Jadi bapaknya tuh sakit udah lama. Sakitnya udah hampir 4 tahunan. Sakitnya 4 tahunan dan memang tergeletak, nggak ngomong, nggak apa. Kalau mau ini aja cuma ting ting gitu loh, bunyiin piring buat manggil anak-anaknya gitu. Dan semalam nggak tahu kenapa dia memberanikan diri minta tolong sama aku datang ke sini. Ada cerita apa sebenarnya Mas Tulus? Start dulu, nanti kita bakal bahas itu ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk para subscriber Big Tulus Official, subscribernya Mas T yang ada di rumah orang baik tanpa terkecuali. Waduh, pagi-pagi tuh udah rame banget dulu di sini. Tapi aku udah pamit, cari duit dulu ya, mau buat tambahan ongkos aku gitu. Dan hari ini yang sudah menyumbangkan sebagian rizkinya untuk membelikan semen, insya Allah saya akan sampaikan hari ini ke Masjid An-Nur Jalan Ketapang, Jati Padang, Pasar Minggu ya. Menyumbang untuk masjid hari ini sudah saya kumpulkan dari kemarin beberapa, ada yang transfer minyak bidara lebih segini Mas Tulus, lebihnya buat semen. Kemudian Mas Tulus saya transfer segini, saya tidak menyuruh. Kadang-kadang mereka toto transfer sisanya beliin semen gitu ya. Terus ada juga yang begini, alhamdulillahnya tuh gini, Mas Tulus saya punya duit segini, yang segini buat Mas Tulus, yang segini buat semen. Alhamdulillah buat dapat tambah ongkos jajan di jalan kan. Sampai
lebihan-lebihan dari orang ini, lebih-lebihan dari orang ini bisa saya amalkan lagi loh. Jadi lebihan dari Pak ini, lebihan dari Pak ini, Mas Tulus saya begini, lebih segini, sampai bisa saya beliin kambing satu. Saya bisa berkorban buat mamaku sama bapakku besok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tadinya cuma mamaku toh. Aku nabungnya lama, tadinya cuma bisa berkorban untuk mamaku toh. Sekarang bapak mamaku tak korban, insyaallah. Amin. Pahala nih buat beliau berdua. Wah, terima kasih. Jadi saya rasa meskipun duit dari sedekahan terus saya sedekahkan lagi pun nggak masalah, karena itu kan sudah dikasih saya, hak saya untuk apa gitu ya. Karena kadang-kadang namanya rezeki Allah sudah ngasih minyak bidara 180, Mas Tulus saya transfer 300 lebihnya buat Mas Tulus. Ada yang kayak gitu-gitu. Saya tabung pelan-pelan dikit-dikit masuk ya. Terus buat nambahin semen juga, akhirnya ada lebihan tak tambahin buat nambahin semen kayak gitu. Jadi ya setidaknya kita merasa bermanfaat buat orang lain aja lah ya. Oke. Pagi ini saya mendapatkan sebuah inspirasi. Sebelum saya sapa-sapa ya. Seperti biasa dari beliau ini, orang luar biasa yang dia itu tidak mau ikut di grup, tapi dia selalu support saya. Dia orang biasa, orang luar biasa, namanya Pak Muhammad Yahya. Beliau tinggal di Singapura. Yang kemarin sempat pesan minyak bidara sama saya 24 pieces. Wow. Beliau percaya sama aku. Nih, aku baca ya, karena kata-katanya tuh inspiratif sekali. Siapa tahu bisa jadi pengalaman buat kita ya. Assalamualaikum Mas T, salam Jumat yang penuh barokah, amin. Mas Tulus, Mas Thomas T, belajarlah dari jam dinding untuk jadi orang baik. Melihat orang atau tidak ia tetap berdetik, dipandang orang atau tidak jarumnya tetap berpusing atau berputar. Walaupun tiada siapa ucapkan terima kasih, dia tetap menaburkan jasa. Betul. Teruslah berbuat baik setiap hari, walaupun tiada yang menghargai, yang pasti Allah akan membalasnya nanti. Amin ya Allah. Semoga Allah muliakan keluarga dan sahabat-sahabatku. Amin. Diberi kebahagiaan keluarganya, disehatkan tubuh badannya. Amin ya Allah. Diberkati setiap rezekinya, berjaya dalam setiap apa yang dikerjakannya. Amin. Ditambah hartanya, dikuatkan imannya, dan diterima amalan kebajikannya. Amin ya Rabbal Alamin. Diaminkan doa buat kalian juga itu soalnya ya. Pak Muhammad Yahya, terima kasih banyak. Allah yang membalas kebaikan Bapak ya. Yang ada di Papua, Makassar, kemudian Kalimantan, Pekanbaru, Padang, Lampung, Bengkulu, Jambi. Halo Lampung, aku besok pulang. Mama Ita jaluk sangu. Jadi minta sangu ke Mama ya. Terus yang ada di tadi udah ya, Jambi, Bengkulu, Padang, Pekanbaru, kemudian ada Jakarta, Bogor, Ciamis, Bogor, Bandung, Cikarang, Bekasi, Karawang, Cirebon, kemudian oh ya, Mas yang dari Cirebon, terima kasih ya Mas sudah menyumbang semen, menyumbangkan. Jadi dia transfer dilebihin buat beli semen. Mas Tulus lebihan transfer dari minyak bidara buat beli semen aja, dan itu banyak banget sisanya, subhanallah. Semoga Allah melimpahkan rezekinya ya Mas yang dari Cirebon ya. Mas siapa gitu, saya tidak perlu sebutkan ya, nanti takutnya orangnya tersinggung. Lalu yang ada di Bandung udah belum? Cianjur, Bogor, kemudian Semarang, Kendal, Klaten, Rembang, terus Wonogiri, Magelang, Blitar, Pati, kemudian kemarin ada Tulungagung, Sidoarjo, Ngawi udah belum? Ngawi, terus Sidoarjo, Surabaya, Banyuwangi, terus Malang. Aduh, Malang baik ketinggalan. Jombang juga ono ya. Ono Kang Masku sing di Jombang iko. Wes, pokoknya semua yang ada di Indonesia tempat terkecuali, kalau masih salah atau lupa, Tegal sama Cilacap. Mas Arya ntar ngambek, HP-nya dibanting, jangan toh yo. Lalu untuk yang ada di seluruh dunia yang sedang menyimak Mas T selalu di Big Tulus Official, terima kasih banyak, kalian selalu setia sama saya. Yang ada di Malaysia, kemudian yang ada di, terima kasih banyak Malaysia juga ya. Ada seorang hamba Allah yang sudah mentransfer sedikit dananya, katanya untuk diberikan ke Masjid An-Nur. Jadi saya informasikan lagi bahwa kami sedang merenovasi masjid untuk di dekat rumah kita, di dekat rumah saya. Teman-teman yang mau ikut beramal kemudian menyisihkan rizkinya, monggo silahkan, ayo ya. Kita pokoknya saya ingatkan lagi, bersedekah itu dari kemauan, bukan dari hasil atau dari harta atau dari kamu, dari mana, dari siapa ya. Cukup dengan ketika kamu berniat saja. Pengen ngasih, kasih. Pengen ngasih A, kasih A. Pengen kasih B, kasih B. Ya,
urusannya kamu dan Allah. Oke, seperti itu kurang lebih. Lalu untuk yang ada di Singapura, Pak Muhammad Yahya dan Mbak Haryanti di sana juga ada ya. Kemudian yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, Makau, kemudian Brunei Darussalam buat Kak Ajija bersama keluarga besar juga. Lalu untuk Aka nak balik lah, bagi dulu buat beli jajan, beli bakso, ya bakso 100 porsi. Hah? Bakso 100 porsi. Jadi semua di sini yang merasa yang sudah tua-tua pokoknya tak mintain duit pokoknya buat aku ongkos pulang. Ongkos pulangnya udah ada buat jajannya yang belum ya pokoknya. Ongkos berangkatnya, pulangnya belum ya. Ya Allah, tulus aku dari derming banget lagi yo. Terus yang ada di Bahrain, Jerman, kemudian Swiss ada Los Angeles Mbak Asri. Mbak Asri mau jajan, mau pulang kampung. Kan udah disawer Mas Teh. Oh iya lupa. Yang disawer Mbak Asri aku beliin kambing lagi. Aku tabungin. Karena kadang-kadang tuh aneh aku ya Mbak Asri ya. Di sisi lain aku tuh mau pulang butuh duit, tapi kalau aku pengen sedekah nih aku langsung blok gitu loh Mbak As, nggak mikir nanti uang harus tinggal sanggup balik kok malah tinggal sedekah gitu loh, pikirannya itu piye gitu loh, tapi nggak tahu, seneng aja kayak gitu. Pokoknya teman-teman Bunda Sri Atun mau jajan, sopan ya Pak Syam mau jajan, mau beli cucu, mau pulang nggak punya duit, sopan ya. Bunda Ita anaknya alap mulai halu uwit ngangu. Kok gue geli sendiri ya. Aku geli sendiri guys. Oke, pokoknya semuanya tanpa terkecuali semoga Allah mudahkan rezeki sekalian semua. Semoga Allah mudahkan rezeki mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, sedoyo kemawon yang ada di rumah orang baik, Masya Allah. Setiap pagi itu selalu ramai. Pagi itu selalu ramai sekali ya grup ini ya. Semuanya pokoknya wis tanpa terkecuali Mas Ardi, ada Mas Arya, terus di sana Mas Ahmad Firdaus, Halo Uwit. Yang dari grup. Yang dari grup pokoknya aku gitu minta Uwit. Terus buat Bu Endang Malang, Bu Endang Surabaya, Halo Uwit, Mak. Terus Mbak Erni, Mbak Evi Kalimantan, Mbak Evi halo Uwit. Terus dia ngerti nggak ya Mbak Evi, ngerti bahasa Jawa nggak sih? Nggak tahu ya, alhamdulillah kalau nggak tahu. Ada Mas Fahmi, Mas Hatta Pradita di sana. Hatta Pradita kira nampak wedok raro aku. Terus Ibu Iva, Ibu Iva Mbak Iva iki. Pokoknya wes alhamdulillah. Bla 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 bla. Aduh ini orang semen telepon lagi nih. Ya gue lagi syuting. Semuanya aja deh Mbak Sari, Mas Wijayadi, Mas Ronggo, Bunda Sriatun, Bu Soekartina, Supriyati, Surip, Mas Suyanto, Mbak Titin Tegal, biar kabarnya Mbak Titin gak pernah masuk di grup. Mbak Tuyati yang punya Hongkong, Mbak Arma Sanjaya yang punya Karawang. Pokoknya kuwabeh 12 menit sapa-sapa doang. Jadi ada yang pengen Mas Tulus ceritakan. Jadi tadi malam itu gini, saya itu gimana ya, ada rasa bersalah. Jadi ceritanya lalu ini ada screenshot enggak nih, kira-kira ngomongin apa? Oh bukan yang ini, lalu yang ini. Oh ini perlu diganti dibaca karena satu topik ya sama ini ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang nyambung dengan apa yang mau kita bahas sekarang ya. Jadi tadi malam mungkin karena aku kan orangnya agak tertutup sebenarnya. Aku tuh nggak suka cerita di mana-mana gitu. Kalau udah mentok aku minta doa di grup, paling cuman kayak gitu doang. Dan itu pun dalam hal yang kalau menurut orang ya lu nggak salah gitu loh. Cuman gue ngerasa bersalahnya gini. Dan ini kejadian sudah berkali-kali ya. Tadi malam temanku minta tolong sama aku dan aku tuh udah akrab sama dia, udah akrab sama bapaknya. Bapaknya itu baik banget. Hanya saja bapaknya terlalu Ini sebuah pengalaman sekaligus jadi tips buat kalian juga, buat anda semua yang memiliki kemampuan khusus dalam dunia gaib ya. Ini khusus. Jadi bapaknya aku lihat dia memiliki cakra tertentu yang memang saya rasa dia bisa merasakan atau melihat makhluk gaib. Itu yang pertama. Kemudian karena saya sering ngobrol sama beliaunya itu maaf sekali. Dia lebih mengedepankan sebuah agama.
Nah, agama itu salah buat saya. Menurut dia agama sebenarnya hanya kepercayaan tertentu saja, bukan agama ya. Hanya kepercayaan tertentu. Saya tidak bisa sebutkan di sini apa, takutnya nanti jadi salah paham, ya. Jadi setiap hari dia menyiapkan sajen, setiap hari dia begini begitu. Bukan agama sebenarnya, itu hanya kepercayaan saja. Tapi dia tidak sholat, tapi KTP-nya Islam. KTP-nya Islam. Terus tadi malam itu memang saya sudah tahu bapaknya sakit sudah 4 tahun. Jadi teman saya nyanyi sebenarnya. Sahabat saya nyanyi, cewek. Dia jemput saya, dia bawa mobil. Dia sampai bawa mobil sendiri, guys. Dia bawa mobil sendiri dengan baju yang ala kadarnya. Tulus, sekarang ke depan. Kenapa lu, kata gue. Pokoknya lu sekarang ke depan. Gak usah bawa apa-apa, bawa baju aja ini. Lah kenapa dulu, katanya. Bokap gue. Apa? Jadi begini, saya gambarkan dulu ya. Bapaknya ini sudah sangat parah kondisinya, sudah 4 hari. Iya 4 hari. Saya yang semalam itu hari keempat. Sudah begini, maaf banget. Mete Cumpai. Udah gak mau makan. Udah 4 hari. Setiap dikasih air keluar lagi, dikasih makan keluar lagi. Terus maaf, dari itu dia tuh selalu buang kotoran secara mendadak, keluar sendiri. Terus terakhir yang lebih parah lagi, ternyata ada darah yang keluar dari hidung sama dari kuping. Nah itu yang luar biasa. Sedangkan dokter suruh datang ke situ, dokternya sudah bilang ini sudah nggak ada, sudah tidak bisa diusahakan lagi, kata dokternya kan gitu. Akhirnya dia beranikan diri untuk jemput saya, datang sama saya. Dan memang saya sudah mengerti, sebelumnya dia sudah curhat sama saya, bapak saya kok kayak gini-gini ya. Dan memang saya sudah kasih penguatan ke dia kalau ini sudah tidak bisa diusahakan lagi, Neng, aku gituin kan. Jadi buat apa lagi kita harus begini-begini. Iya Tulus, aku udah ikhlas, cuman jangan kayak gini, kasihan bapakku. Nah, usut punya usut, saya datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya itu jam berapa ya? Wong aku ada janji telepon sama Pak Sam sebenarnya itu. Sampai aku voice note Pak Sam, aku minta maaf gak bisa telepon dulu karena ada dadakan ini aku pergi. Jam 8 lebih berapa gitu. Aku sampai di sana. Itu anaknya udah pada nangis semua. Keluarganya udah pada nangis, bukannya udah ini. Karena aku sama mamanya juga kenal, akrab ya. Sama keluarganya juga aku udah pada kenal gitu loh. Pada melukin aku, tulus katanya. Ibu kasihan sama bapak. Ibu ndak ada dendam. Anak-anaknya pada, bapak ini orangnya baik tapi keras sama anak. Anak yang dikeras-kerasin itu semuanya udah maafin dia. Saya udah maafin Tulus, aku ikhlas. Ayo terserah Tulus mau diapain. Lah kok aku ngapain, emang kok dokter tak gituin. Terus karena sebelumnya saya sudah suruh dia untuk mencari daun bidara dan garam. Jadi saya sudah selalu saya selalu dilapin pakai minyak daun bidara sama itu. Jadi saya sudah kirimkan juga minyak bidara. Semalam tak bawa minyak bidaraku juga ke sana. Terus emang dasarnya mungkin gini loh, ibarat orang sakit itu obatnya mungkin di saya ya. Jadi setiap hari diolesin minyak, setiap hari diolesin itu tuh nggak ngefek apa-apa. Sudah 4 hari itu nggak ngefek apa-apa. Giliran saya datang, saya bilang cuma assalamualaikum Pak, ini saya Tulus, izinkan saya membantu Bapak. Saya gituin aja. Saya enggak, sumpah demi Allah saya enggak ada pakai Al-Fatihah, surat Yasin segala macam, saya enggak. Saya cuma assalamualaikum Pak, saya minta tolong Bapak berkenan saya bantu. Istilahnya begitu saya ngomongnya. Enggak ada pakai ayat-ayat apapun. Terus sambil saya minta tolong untuk yang di situ, ayo Mas Mbak baca Al-Fatihah dulu sekali, tak gituin. Yes, baca biar hikmat aja sebenarnya, bukan karena ada apa-apa. Ya, ini biar hikmat, bukan karena ada apa-apa. Jangan curiga sama saya, takutnya ntar Mas Tulus dukun, Mas Tulus enggak gini. Aku sudah baca Al-Fatihah, terus saya itu melihat ada sesuatu di sini nih keris kecil gitu. Kalau istilah orang Jawa, kalian pernah coba kalian googling deh sekarang, keris semar mesem, ya. Itu tertanam di sini kecil banget. Secara gaib itu saya lihat dia masih begini loh, ongkek gitu, kayak mau keluar kayak enggak gitu. Nah akhirnya setelah secara ini harfiahnya tak tarik gitu ya, bismillahirrahmanirrahim. Dia begini lagi. Ternyata masih banyak guys, masih ada lagi. Setelah saya ambil kerisnya, saya taruh, dan ya wallahu alam ya. Setelah saya taruh tuh kerisnya ada di meja, saksinya temanku itu. Terus di sebelah tengkuk belakang itu ada pedang yang cukup panjang sekali, yang aku kasihan dengan bapaknya itu gini. Dia itu ngerasain sakit yang
dia sendiri udah bukan dia gitu loh. Ada sesuatu yang menahan dia di situ. Nanti setelah ini saya akan ceritakan. Setelah ini kita akan cerita hikmah, sebenarnya ada apa sebenarnya di balik itu semua. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu ya. Kita ceritanya dulu. Saat aku tarik pedangnya ternyata hanya gaib saja. Ternyata itu khodam sebenarnya, bentuknya jin. Cuman saya tarik, saya keluarin, sudah dari situ masih kaku lagi. Aduh, kenapa ini ya? Gituin. Terus tangannya malah setelah pedang terakhir keluar, itu tangannya lebih kaku daripada sebelumnya. Terus tak ambilin minyak, aku kan bawa minyak bidara sendiri toh. Tak ambil sendiri, terus aku minta tolong minyak daun bidaranya dibejekin di piring, dibejek. Saya kasih minyak bidara, saya oles ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma 3 kali bismillah. Demi Allah, nggak pakai mantra apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wes kayak gitu toh. Lemes nih badannya, udah lemes. Tadi yang kaku tadi udah lemes, udah enak. Cuman dia diem. Terus secara nggak langsung tuh aku kayak si jin yang di sini yang nahan dia itu. Tuh kan akhirnya keceplosan gue. Nah, yang nahan dia itu ngomong apa? Lemari gitu. Lemari. Terus kan kebetulan semalam aku ajak si Dato ya. Aku ajak Dato sama Landung sebenarnya semalam. Terus aku sampai izin sama kakak kau pinjam Dato dulu sebentar. Jadi setelah sampai di lemari ada apa? Coba kalian bongkar, lemari ada apa? Anaknya tuh kompak semua bongkar lemari. Terus itu si Landung ini surat, kertas gitu kan. Kertas. Akhirnya ada tempat surat nggak? Oh iya, ada. Jadi di laci itu memang ada surat-surat tanah, surat apa gitu, semua ada di situ, disimpan sama bapaknya di situ. Nah, di sela lipetan surat itu tadi ternyata ada sebuah bungkusan kain putih, tapi kain yang kayak kertas itu loh, kain apa namanya ya, buraro. Terus di dalamnya itu ada foto bapak diikat sama rambut sama benang telon. Benang telon tahu yang benang yang 3 warna itu? Nah, diikat, fotonya tuh di situ diikat sama ada sejenis bulu perindu. Sampai ngerti bulu perindu nggak sih? Nggak ada contohnya sih di sini ya. Dia tuh kayak sapu ijuk gitu loh guys, bulu perindu itu. Nah, terus maaf, ada mani gajahnya juga di dalam kantong itu. Jadi raja terus ada, saya nggak ngerti tujuannya apa. Cuman ada fotonya bapak yang masih foto kecil gitu, waktu foto masih SMP kayaknya, orang masih muda kok. Terus saya tanya ibu, niki sinten bu bapak? Setelah si itu Dato ngomong bakar. Oke. Akhirnya saya minta di situ, di tempat itu juga saya bakarnya. Saya minta di tempat itu karena saya melihat kamar ini isinya demit mulu coy. Kamarnya almarhum ini demit banyak banget isinya. Makanya saya pengen bakar di situ aja. Saya diemin aja karena kan beliau itu banyak memelihara keris, batu akik, batu-batu gitu. Beliau tuh sangat senang sekali memelihara kayak gitu. Menurut dia itu barang antik. Tapi barang antik tapi dikasih makan. Kalau kalian memelihara barang antik, hanya kalian pelihara, dilap, dibersihkan nggak apa-apa. Cuma kalau kalian kasih makan minyak segala macam, ya itu sama aja kalian mengabdikan diri buat mereka dong. Nah, setelah saya bakar, Allahu Akbar, wah, dia kayak muntah tapi nggak ada yang dimuntahin, lepas. Setelah saya bakar, dan secara harfiahnya, waktu saya bakar itu setan yang di kamar itu, jin yang di kamar itu pada teriak semua. Wow, itu persis kayak film-film misteri loh coy. Si Dato sama Landung ini begini tangannya gandeng-gandengan ngelindungin aku ceritanya ya di kanan. Jadi mereka pada begini karena setannya kan pada panas, pada mau nyerang aku gitu loh, pada mau hantam aku. Nah Landung sama Dato ini begini posisinya. Aku tuh kayak gimana ya? Ya begini persis nutupin aku gitu loh. Jadi di belakangku aja ada ternyata setelah aku bakar itu si Nyai sama si Abdul itu ternyata ikut tapi diam-diam. Di belakangku mereka tuh udah pada begini. Nah, kata gua nih, pasukan gua datang bawa pedang. Setelah itu selesai, alhamdulillah semua terjadi begitu saja, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Akhirnya yang tadi anaknya nangisnya pelan-pelan pada teriak-teriak, bapak. Terus saya tanya, kenapa? Udah dulu, sudah, terima kasih. Aku sempat peluk ibu ya, Bu, saya minta maaf Bu, saya bukannya, aduh ya Allah, ini momen yang luar biasa sekali. Saya ngerasa gimana ya guys, saya tuh membantu apa membunuh sih sebenarnya?
Saya sempat sampai saya telepon ke ASLP, saya telepon Pak Sam, saya voice note ya, Pak Sam, saya ngerasa bersalah, saya salah nggak sih sebenarnya? Sampai temanku itu nggak mau ngelepasin tanganku semalam, dipegang kenceng. Tulus, makasih banyak. Kamu bilang terima kasih, tapi saya ngerasa bersalah. Satu itu karena keduanya, satu itu karena saya yang melakukan itu kemudian bapak meninggal. Maksudnya saya nggak tahu saya itu membunuh apa mengobati sebenarnya gitu loh. Nah, di sisi lain saya sudah sayang dengan beliau. Beliau tuh baik banget loh guys, orang Jawa loh guys. Aku datang ke situ, anaknya itu kan perempuan. Aku main ke situ tidur sama anaknya, bapaknya nggak pernah bawel. Saking kami itu sudah sangat dekat. Aku tidur sama dia di kamar itu. Memang nggak sekamar, maksudnya nggak sekasur. Cuman kalau aku tidur pintu dibuka ngablak, aku tidur di bawah, dia di atas gitu loh. Sudah biasa aku dengan keluarga itu, sudah sangat baik sekali. Aku sampai semalaman shock. Aku sampai nggak bisa tidur, melek bangun. Aku sampai nggak berani ngeliat HP. Aku takut dia WA, dia ngabarin gitu loh. Kasian kalau misalnya ini pagi ini sebenarnya saya seharusnya datang ke sana. Seharusnya pagi ini saya datang ke sana untuk bertakziah sebenarnya, tapi saya sudah minta izin sama dia untuk maaf saya nggak bisa datang hari ini. Gimana ya? Teman-teman coba kasih komentarnya. Ini bukan pertama kalinya saya ngelakuin hal yang sama. Ini sudah ketiga atau keempat kali gitu. Yang terakhir malah jarak jauh. Yang sebelum ini terakhir jarak jauh. Itu namanya Mbak yang di Tulungagung namanya, saya nggak sebutin namanya ya. Itu minta tolong, Mas Tulus begini. Kalian mau tahu itu kenapa? Nanti saya jelaskan, biar kita bisa memahami satu sama lain ya. Terus yang dulu itu juga sama. Saya nggak pakai minyak bidara malahan. Saya cuman berdoa sama Allah aja, minta sama Allah, minta diikhlaskan, minta di ini, terus sambil tak tarik-tarikin gitu di badannya ada apa aja gitu aja, cuman kayak gitu, selebihnya saya ndak ada gimana. Nah, apa ya? Aku tuh ngerasa bersalah gitu loh. Bersalahnya meninggalnya gara-gara aku gak sih? Apa aku yang membunuh gitu? Makanya aku sampai bikin status, apakah aku tuh sebagai seorang pembunuh? Lega, hatiku lega karena bisa melepaskan beban yang dirasakan bapaknya. Tapi di sisi lain saya merasa bersalah. Apalagi ini yang saya tolong, ini orang yang dekat sama saya sebelumnya gitu loh. Bapaknya ini dekat sama saya. Makanya Ranti duit ki ngomong, tulan rene, mangane gini baik, daripada kamu susah, kamu jangan diam-diam. Apa-apa tuh bicara sama bapak, ngomong sama bapak. Butuh duit yang ngomong, bapak duit tak bantu. Padahal dia pensiunan loh. Bapak ibunya itu pensiunan, cuma di rumah doang. Bapak ibunya cuma tinggal nerima gaji tok kayak gitu. Tapi ya memang keluarga luar biasa, keluarga kaya raya lah istilahnya gitu. Cuman ini sebagai pelajaran buat kita semua ya. Termasuk kemarin yang mbak yang dari Tulungagung itu, tapi kan saya tidak menceritakan. Saya tidak bilang dengan mbaknya kenapa dikerjain orang kah atau apakah, saya tidak bilang seperti itu. Tapi sebenarnya itu ada sesuatu amalan yang diamalkan beliau dengan ada susuk kecil yang saya tarik waktu sebelum Mbak oleskan daun bidara itu sebenarnya. Cuma saya kan tidak mau ngomong itu ya. Ini baru saya ceritakan sekarang. Saya ceritakan kenapa, bukan membuka aib almarhumah, bukan. Tapi ini buat pengalaman kita supaya lebih berhati-hati. Kalau masang susuk segala macam itu sebenarnya nggak ngefek, nggak bagus ya. Yang pertama kita ceritakan dulu soal si bapak ya. Si bapak ini kenapa Mas Tulus susah meninggalnya, susah keluarnya, nyawanya susah keluar. Jadi sebenarnya ketika dia sudah mengamalkan sesuatu, memelihara jimat sebagainya, dia punya pengasihan, dia menanamkan susuknya itu keris loh, bukan susuk biasa. Susuk semar mesem itu kerisnya yang dimasukin guys, coba. Itu kan sangat bahaya buat kesehatan gitu loh. Itu kan besi kuningan. Aduh, mau bersihin gue. Nah, kemudian beliau punya pagar diri sama ilmu amalan. Nah, ini ada pertanyaan juga yang masuk ke saya. Kita disuruh ngamalin baca doa agar rezeki lancar. Ustaz Dono bilang baca lillahi ta'ala lah, kita nggak perlu
kita juga perlu akhirat, tapi dunia juga butuh penjelasannya sampean gimana. Ya begitu Mas. Jadi saya sering menceritakan, saya sering menjelaskan bahwasanya amalan itu sebenarnya tidak salah. Amalannya nggak salah, cuman yang takut dianggap salah itu justru sampean. Niatnya sampean ketika berdoa sama Allah, ketika meminta sama Allah itu niatnya ke Allah atau memang cuma niat pengen dapat rezeki? Itu loh yang perlu kita telaah lagi. Ya, kenapa Pak Ustadz paling anti, sama saya itu paling anti banget sama amalan-amalan, karena sedikit orang yang berhasil mengamalkan kemudian mendapatkan apa yang dia cari. Karena sebenarnya prosesnya itu begini, berdoa dulu, sholat dulu, ibadah dulu tanpa mengharap hadiah dari Allah, tapi nanti Allah sudah menyiapkan sendiri hadiahnya gitu loh. Jadi misalnya jenengan berdoa niatkan karena Allah atau niatkan karena rezeki, itu beda Mas. Ya, doa dulu sama Allah, baca istighfar 100 kali. Saya istighfar karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan saya rezeki, berarti itu hadiah dari saya berdoa, bukan karena saya berdoa untuk mendapat hadiah itu, bukan. Nah, itu loh, itu pembenaran atau proses yang harus kita pilah. Kita harus tahu itu. Nah, kita kembali ke Bapak. Kurang lebih seperti itu ya Mas penjelasannya buat yang nanya ya. Kembali ke Bapak. Jadi ada sesuatu yang dia tanam sendiri, ada sesuatu yang dia pelajari, amalan, bahkan segala macam. Aku taunya dari siapa? Jadi di dalam surat itu ada buku kecil yang isinya bahasa-bahasa Jawa, terus mantra Jawa, putar giling, segala macam, begini. Jadi selama ini dia tuh mempelajari. Dia mempelajari ilmu-ilmu itu. Nah, ini sebagai contoh buat kita. Ilmu dan amalan itu bisa menyusahkan kita ketika kita meninggal dunia, menahan kita. Bagaimana prosesnya bisa seperti itu Mas Tulus? Nanti kita bakal bahas lagi ya. Kita bakal bahas itu. Kemudian yang si Bapak ini banyak ya, pagar badan, punya benda-benda gaib, kemudian mempelajari amalan. Nah, ternyata efeknya nggak bagus. Ini saya buka bukannya untuk membuka aib almarhum, bukan. Untuk pelajaran bagi kalian semua, lebih berhati-hatilah dalam mengamalkan sesuatu atau mempelajari ilmu dan lain sebagainya, meskipun itu berguna buat orang banyak. Aku nggak tahu kok semar mesem bla 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 mantra Jawa. Aku nggak ngerti, malah aku nggak tahu. Sumpah demi Allah. Nah, untuk si Mbak yang waktu itu saya ceritakan yang dari Tulungagung itu sebenarnya beliau pengasihannya itu luar biasa kuat, luar biasa besar. Sampai dia itu ada susuknya itu ada 8 titik di badannya. Cuman saya tidak ngomong sama mbaknya waktu itu. Jadi saya cuma minta tolong, Mbak, borehin garam sama minyak daun bidara. Daun bidara bukan garam, bukan minyak ya. Waktu itu daun bidara aja sama garam diolesin, dan sembari beliau oleskan itu kan saya juga berdoa di sini ya. Saya berdoa sama Allah, minta untuk almarhum ini kalau memang sudah waktunya, saya minta untuk dilepas. Kasihan ya Allah, dia merasakan sakit yang luar biasa. Dan akhirnya setelah dioleskan, selang beberapa menit setelah saya berdoa, mbak itu langsung telepon saya, WA, Mas Tulus, alhamdulillah antara sedih dan senang, kata dia. Kenapa mbak? Almarhum sudah lepas. Jadi selama ini dia kasihan, badannya itu udah kurus, sudah sakit cukup lama, ketika seperti ada yang tertahan, seperti ada sesuatu yang ditahan ya. Oke. Setelah kita tahu beberapa cerita, 2 saja yang saya angkat ya, itu soal susuk, pengasihan, pagar badan, memelihara jimat ya, amalan, sama mengamalkan sesuatu itu bisa susah. Sekarang kita cari alasannya, kenapa kok susah, kenapa kok tidak bisa keluar, hanya gara-gara tidak tidak berdekat sama Allah. Kemudian hanya gara-gara mengamalkan itu kenapa bisa susah? Nah, jadi begini. Setiap ilmu, amalan, pagar badan, susuk dan lain sebagainya, ketika jenengan sudah mulai memasang susuk, memasang pagar badan, secara otomatis, secara tidak langsung, kalian sudah menjaminkan diri kalian ke makhluk yang akan dimasukkan ke badan kalian. Secara tidak langsung kalian itu sudah mengizinkan makhluk itu untuk mengakses hampir dari 50% badan kalian atau jiwa kalian ke makhluk itu. Nah, itulah kenapa ketika jenengan nanti sudah punya susuk banyak, punya amalan banyak, punya jimat banyak, terus si makhluk ini menyusahkan. Ya itu menyusahkan karena jiwanya sebenarnya tuh mau diambil sama Allah. Nyawanya atau ruhnya itu akan diambil sama Allah
Akan tetapi si makhluk ini memperebutkan gitu loh. Jangan, jiwanya kan saya sudah menjamin. Saya sudah menunggu dia sejak lama. Saya sudah mau jadiin budak sama dia. Nah, mau diambil gitu loh. Kurang lebih seperti itu ya. Aduh, keduluan sama masjid. Jadi, ketika jenengan sudah mulai mengamalkan sesuatu, jenengan mempelajari sesuatu, mengisi sesuatu ke badan, susuk dan lain sebagainya, itu sama halnya jenengan sudah menjaminkan isi badan kalian. Badan-badan jenengan itu ke jin-jin yang sudah dimasukkan ke badan kalian. Nah, itu yang luar biasa bahaya. Nah, kita perlu mempelajari ini, kita perlu memahami ini semua, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagi setan sekalipun. Karena ujung-ujungnya apa? Kalian punya susuk, punya jimat, punya ilmu, punya segala macam. Segalanya itu nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya. Sakitnya luar biasa loh itu. Sakitnya luar biasa loh. Bahkan aku pernah waktu semalam kan, makanya aku pulangnya sampai malam tuh. Nah, kenapa aku pulangnya sampai malam? Karena setelah si ini kan anaknya penasaran juga. Tulus, apa yang tadi kamu tahan, kamu ambil dari leher bapak. Nah, terus aku ambil, aku tanya, monggo, silahkan, ada apa, pertanyaan apa. Jadi aku jadi mediator. Cuma dia duduk aja di situ di samping kita bertiga. Dia bertiga sama kita di kamar. Saya tuh begini. Dia menceritakan semuanya. Sakit nggak sebenarnya? Bukan cuman kalian, bukan cuman almarhumnya yang sakit. Jin yang mau ngambil jiwanya ini juga kesakitan sebenarnya, guys. Sangat sakit. Jadi memang sudah seperti hukum karma. Kamu hidupnya ngambil begini nih, ya sudah kita bikin begini gitu loh. Allah itu menjadikan itu bukan sebagai hukuman sebenarnya. Bukan hukuman, tapi pelajaran buat kalian-kalian yang masih hidup ini untuk lebih hati-hati ketika mengambil kesimpulan, pengen masang susu, pengen segala macam. Kurang lebih seperti itu. Sampai saat ini saya sampai tidak berani buka WA dari dia. Dia dari tadi pagi WA panjang lebar. Tulus, kamu nggak kesini, Tulus, jangan ngerasa bersalah, Tulus ya. Tulus, aku tuh nggak begini, Tulus, aku begini. Nah, jadi dia itu mencoba menguatkan saya. Kalau sekarang sih, saya sekarang sudah belajar. Ya emang begini, apalagi Kak Selvi sama Pak Sem kan bilang ya ini cara Allah buat bantu dia lewat kamu gitu loh. Cuman di sisi lain, ya Allah ya Rob, apa saya ini salah, apa saya ini dosa, apa saya ini kotor gitu loh, apa saya ini nggak pantas buat nolong orang, sampai saya ngerasa kayak kok saya salah gitu loh, saya kok begini gitu loh. Kurang lebih saya sampai nangis, tidur lagi, nangis lagi, bahkan aku tadi pagi-pagi jam berapa ya, 3:30 atau pas azan itu aku bangun, air mataku sembab, aku nangis, aku sengguk dewe. Aku nggak tahu kenapa aku nangis, tapi pas aku bangun, lah kok bantalku basah, aku nangis. Kenapa ini gitu? Nggak tahu, nggak ngerti kenapa. Saking sudah aku tuh ngerasa bersalah banget. Oke, aku menolong. Di sisi lain aku menolong, tapi di sisi lain aku tuh ngerasa bersalah. Coba tadi nggak aku tolong, nggak meninggal dong bapak itu, masih bisa hidup. Dalam hatiku yang lain. Tapi di sisi lain lagi nih, Pak Sem kan kayak, ya tapi gimana Mas Tulus, kan kasihan juga melihat almarhum seperti itu. Nah itu, sampai detik ini pun saya masih belum bisa memaafkan diri saya sendiri. Seakan-akan masih gimana ya, salah nggak sih gue, salah nggak sih saya ini gitu loh, kok bisa begini sih saya gitu. Selalu itu pertanyaan dalam hati saya. Ya semua saya kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya lakukan sekarang, yang saya lakukan saat ini semua karena Allah. Dan saya hanya berharap pahala untuk almarhum kedua orang tua saya. Ketika saya dianggap berdosa sama Allah, ya biar saya yang tanggung. Tapi ketika itu dijadikan pahala buat saya, semoga disampaikan pada kedua almarhum ibu bapak saya di surga. Itu aja. Cuma selebihnya ya supaya nggak ngerasa salah bae, aku mbuh piye iki bingung. Sampai abangnya aja gini, terus besok mau pulang pakai mobil abang aja, bawa sopir abang ya, abang yang nganterin Tulus katanya. Oh enggak bang, aku udah pesen travel, nggak enak sama yang ini gitu. Tulus mau berapa lama di sana? Seminggu bang. Ya nanti sopir abang jemput Tulus lagi. Aduh, keluarganya juga sudah sangat baik sekali. Dan abangnya juga telepon WA. Abang sama empok-empoknya tuh tahu kalau aku lagi ngerasa bersalah. Jadi mereka tuh lagi nyerang, bukan nyerang, tapi WA aku terus, Tulus nggak boleh ngerasa bersalah gitu loh. Gini. Bahkan insya Allah sih aku hari ini kesana ya. Insya Allah aku hari ini main kesana. Udahlah.
Saya nggak mau nangis. Besok saya mau pulang, mau ketemu adik saya. Ya, Pak Syam jaluk sangu buat jajan. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya ceritakan. Ini kejadian yang terjadi kemarin. Ini video terbaru loh ya. Ini syutingnya hari ini. Tuh, tanggal berapa nih? Tanggal 24 Juli. Ini syutingnya hari ini ya. Syutingnya hari ini dan saya langsung tayangkan nanti habis ini. Jadi, ini cerita nyata. Semoga cerita ini bisa jadi pengalaman buat kita semua. Pengalaman buat Anda semua yang sedang menonton video ini untuk lebih berhati-hati, punya ilmu, punya amalan, punya susuk, punya pagar badan itu semua nggak ada gunanya sama sekali. Pagar badan yang paling mantap, paling bagus itu apa? Air wudhu. Makanya sebelum tidur wudhu, boleh, nggak apa-apa. Maaf, untuk yang suami istri sedang melakukan hubungan suami istri sekalipun, tidak masalah dengan mau melakukan hubungan suami istri. Ya, tapi setelah itu mandi bersih, mandi hadas besar, lalu mandi junub maksudnya, lalu berwudu gitu loh. Jadi nggak ada masalah untuk yang mau tidur, karena itu juga kewajiban ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita itu harus tahu membedakan. Intine, garis poinnya, mau ilmu apa kek, kalau selain dari syariat agama kita, sudah pasti ilmu yang salah dan nggak berefek positif buat badan kita, malah cuma negatif dong. Itu ya teman-teman ya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan dan semoga ini jadi pelajaran ya. Mas Teh mohon pamit dulu. Maaf kalau Mas Teh agak sedikit mungkin kalian melihatnya Mas Teh kok rapuh banget, merasa bersalah banget. Mungkin ada penilaian seperti itu, tapi Mas Teh bukan dewa, Mas Teh bukan Tuhan, Mas Teh bukan nabi, Mas Teh bukan malaikat. Mas Teh ini manusia biasa yang dimana Mas Teh juga punya rasa, punya perasaan, dimana ketika dalam titik terendah itu tuh Mas Teh ngerasa begini gitu loh. Nah ini perasaan yang Mas Teh rasakan sekarang dan sangat-sangat sakit, sangat-sangat tidak enak di badan Mas Teh. Jadi ya sudahlah, kita cukup jalani saja, kita cukup menikmati saja hari ini. Selalu berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu, yang pengen punya jimat, pengen punya apa-apa itu ya. Kita harus lebih hati-hati, mudah-mudahan bisa menjadikan penyemangat buat kita semua ya. Ingat hari ini hari Jumat, jangan lupa bersedekah, jangan lupa sisihkan sedikit rezeki kalian untuk hari ini ya. Saya Mas Teh mohon pamit, mengucapkan terima kasih banyak, mohon maaf untuk segala kekurangan kata-kata yang kurang berkenan. Insyaallah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Mas Teh mohon pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, sampai jumpa orang baik. Pak Syam, Bu Ita, Aka minta duit buat jajan pulang.